Bagaimana hukum wanita haid membaca Quran dengan mushaf? Kalau pendapat ulama banyak sekali yang melarang. Kalau pakai pendapat ulama ya. Kalau pakai sabda Nabi, wanita haid oleh Nabi dilarang berapa? Wanita yang sedang haid oleh Nabi dilarang berapa? Empat. Hanya 4 itu yang dilarang oleh Nabi terhadap wanita yang sedang haid. 1, sholat jelas. 2, puasa. 3, tawaf. Tawaf ya. Aisyah ketika mau tawaf haid, Nabi menyuruh lakukan apapun ibadah haji kecuali tawaf ya. Jadi melempar jumroh dalam keadaan haid boleh, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah dalam keadaan haid boleh, adapun tawaf tidak boleh ya. Salat, saum, tawaf, satu lagi jima'. Maka enggak ada yang kelima, enggak ada yang keenam kalau sabda Nabi. Kalau pendapat ulama banyak. Kalau pendapat ulama banyak. Nggak boleh baca Al-Quran, atau boleh baca Al-Quran tapi jangan pakai mushaf, atau boleh pakai mushaf tapi jangan dipegang, atau boleh dipegang tapi pakai cempal ya, tahu cempal, pakai kain ya, macam-macam. Nggak boleh masuk masjid, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Kalau pendapat ulama itu pasti benar, apa bisa benar bisa salah? Bisa benar bisa salah. Yang pasti benar, nggak mungkin salah adalah sabda Nabi. Maka dikatakan Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Allah menjaga beliau, tidak mungkin salah. Kalau salah langsung ditegur dengan turunnya ayat dan seterusnya. Adapun selain beliau salah, Allah biarkan. Terutama ketika beliau sudah wafat. Ketika beliau sudah wafat, wahyu sudah putus, maka mau Abu Bakar salah, Allah diamkan. Umar salah, Allah diamkan. Utsman salah, Allah biarkan. Begitu. Dan itu sudah terjadi. Mungkin ibu pernah dengar ya, bahwa Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu'. Utsman pernah salah dalam masalah adzan Jumat 2 kali. Aisyah pernah salah dalam masalah sutroh salat. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub wanita yang wanita mandi junub ya. Bahkan Ali dan Ibnu Abbas pernah berbarengan salah dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suaminya, dan seterusnya. Tidak ada manusia yang benar terus, pasti ada salahnya kecuali Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti ulama dan itu boleh, lalu tiba-tiba ada hadis, tiba-tiba ada ayat, baru tahu kita bahwa itu bertentangan dengan apa yang kita ikuti selama ini, kita tinggalkan ulama tersebut pendapatnya, kita ikuti ayat dan hadis. Bagaimana dengan anak perempuan yang menempuh pendidikan di luar negeri dan menetap di sana tanpa mahram? Ya jelas haram, sebagaimana yang kita bahas tadi. Kalau mau harus ada yang menemani, apa abangnya bersama abangnya, atau adik laki-lakinya, atau dinikahkan nanti bersama suaminya. Urusan syar'i tidak ada tawar-menawar. Urusan dunia pasti ada tawar-menawar. Ya, jangan mengalahkan akhirat ketika mencari dunia. Ya, jangan sampai melakukan hal yang haram. Dan banyak kejadian bu ya, mungkin ibu ngalamin atau dengar contoh. Belajar, berangkat ke Australia, berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, masih pakai jilbab, masih sholat, masih yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Begitu pulang, udah jarang sholat lagi, udah nggak pakai jilbab, udahlah rusak lah. Namanya juga negeri kafir. Amerika, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, itu negara-negara kafir. Ya, hati-hati. Negara Islam adalah Mesir, Indonesia, Saudi, Malaysia, Brunei, Yaman, itu negara-negara Islam. Silakan pilih negara Islam, jangan memilih negara kafir. Bagaimana investasi emas di bank Islam?
Kalau menitipkan wadiah tentu boleh ya. Kita titip takut di rumah hilang emas 5 kilo, kita titipkan di bank. Boleh-boleh saja. Dan nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu emas yang 5 kilo jadi berapa? Jadi berapa kilo? Jadi berapa kilo? Ya tetap 5 kilo lah. Kalau nambah ya riba. Kalau nambah ya riba. Ya. Namanya juga nitip. Kecuali kalau emas itu atau uang itu diputarkan oleh pihak bank jadi usaha, itu bukan nitip namanya, tapi mudharabah bagi hasil. Kalau ada hasilnya bagi dua, kalau rugi rugi bagi dua juga. Artinya uang kita yang 100 juta misalnya, kalau nanti buat usaha ternyata rugi, bisa tinggal 70 juta, bisa tinggal 50 juta, bisa tinggal 10 juta, bahkan tidak mustahil habis. Tergantung nanti hasil perputaran itu. Namanya usaha kan bisa untung bisa rugi, bahkan bisa bangkrut. Ini sunnah. Kalau ngomongnya untung terus, itu haram, nggak boleh, ya riba. Jika ada pernikahan terjadi selama 20 tahun, namun dari tahun kelima tidak ada nafkah lahir dan batin. Saat ini pihak istri sudah meminta cerai. Ya, tidak diberi nafkah, ini satu di antara 4 alasan istri boleh mengajukan pisah. Ya. Sama dengan ketika suami itu murtad atau suami sering menyiksa, memukul, menendang, menginjak, dan itu sering sekali, bukan cuma sekali. Ini salah satu alasan bagi seorang istri untuk boleh mengajukan talak. Ya. Tapi jika nafkah terus dicukupi, kemudian nggak pernah dipukul, nggak pernah ditendang, suaminya juga masih muslim, hanya kadang-kadang ninggalin sholat, kadang-kadang minum khamr, ngerokok, musik, ya. Bolehkah istri minta talak? Belum boleh. Belum boleh. Ya. Ancaman berat bagi seorang wanita yang minta talak kepada istri, kepada suami. Apa? Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ini wanita yang dikasih nafkah oleh suami, tidak pernah dipukul, tidak pernah ditendang, suami masih muslim, dan ketika nikah mau sama mau, tidak ada unsur paksaan dari wali. Kok tiba-tiba istri minta talak? Padahal tidak punya alasan yang 4 tadi, satu di antara 4 itu. Maka terancam dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Nah, jika suami tidak mau menjatuhkan talak, maka si istri boleh datang ke hakim. Nanti hakim yang menjatuhkan. Biasanya hakim memanggil suami. Ditanya begini-begini dan seterusnya. Kalau suami mau memperbaiki diri, mau kembali ngasih nafkah, ya sudah, kembali baik-baik sebagai suami istri. Ya mungkin dikasih waktu ya. Kalau ternyata suami masih seperti itu, maka hakim atau pengadilan berhak menjatuhkan talak. Ya. Adapun suami menjatuhkan talak, maka tidak perlu ada alasan. Seorang suami tidak boleh tanya oleh hakim ya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Maka kapanpun dia mau talak istrinya, ketika dicukup dengan mengucapkan, aku talak engkau, maka jatuhlah talak. Berbeda dengan istri, harus ada satu di antara 4 alasan tadi, dan yang menjatuhkan, kalau suaminya tidak mau menjatuhkan talak, maka yang menjatuhkan talak adalah hakim atau pengadilan. Wallahu a'lam. Apakah wajib bagi seorang istri untuk minta izin saat akan keluar rumah
sekalipun itu jaraknya cukup dekat. Mungkin dengan uruf aglabiah ya. Selama ini istri diizinkan oleh suami untuk naik motor ke adiknya yang jaraknya cuma 7 menit 10 menit. Ya udah, ketika suami di kantor, apalagi keluar kota, ya boleh ke tempat adiknya, ke tempat kakaknya, ke tempat orang tuanya yang naik motor atau mobil, jaraknya 10 menit, 7 menit gitu. Kecuali suami mesen-mesen. Pokoknya kalau abang lagi nggak di rumah, dek, kamu jangan kemana-mana. Kalau mau kemana-mana, walaupun cuman perjalanan 7 menit 10 menit, telepon abang. Nah, wajib ditaati. Wajib ditaati. Ada kalanya seorang wanita itu diuji dengan suami seperti itu. Ya harus lulus ujian. Harus sabar punya suami seperti itu. Walaupun ke orang tua, ke saudara bang, iya walaupun kemanapun. Ya, kalau suami seperti itu, ya wajib ditaati. Nah, ada kalanya suaminya pengertian, nggak apa-apa dek, yang penting aman, nutup aurat, ya, tidak ada fitnah. Kalau cuma 10 menit, 12 menit nggak apa-apa. Asal jangan jauh-jauh ke Bekasi misalnya, ya. Nah, jika suami memerintahkan sesuatu yang berat, tapi itu halal, wajib ditaati. Wajib ditaati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.